Benyamin Yobe bilang ini paradoks Papua itu dia bongkar rahasia kalian. Kenapa saya tampilkan ini? Karena Benyamin Yobe ini secara tidak langsung menghina semua orang yang ada di forum ini. Karena menganggap orang yang ada di forum ini orang bodok semua. Sehingga dia harus memperingatkan dengan cara seperti ini. Dia ini udah berkali-kali seperti ini. Dan saya nggak mengerti apa maksudnya seperti gini. Nah itu sebabnya Benyamin Yobe, kau harus menghormati orang-orang tua, kakak-kakak yang ada di sini. Mereka itu bukan orang bodoh mau bicara sembarangan lalu kayak bongkar rahasia lalu kau mau kasih peringatkan kepada mereka. Enggak. Ya, mereka tahu strategi apapun. Saya sendiri tidak ada urusan dengan soal mau merdeka, rahasia kalian atau apa. Enggak, saya bicara keadilan kebenaran dibuka di sini, HAM dibuka di sini. Jadi Benyamin, kau punya provokasi ini provokasi sampah yang justru menghina orang-orang Papua sendiri. Ya, kau bertobat. Oke. Pak John Calvin dulu ya, kayaknya John Calvin duluan masuk daripada Z Papua dan Pak Max sabar ya. Silakan Pak John Calvin. Shalom Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam Pak Bishop. Ya, selamat malam juga Bapak Rumbewas, Pak Goram, Pak Albert Boykawai, dan selamat malam Pak Jeffrey. Ya. Saya melihat dari paradoks di malam hari ini nih, keterwakilan dari 4 ya paksi ya. Jadi ada dari WPLO, dari NRFVB, dan juga OPM dan dari WLMP. Ini saya lihat masing-masing ini mempertahankan organisasi atau paksi-paksi itu, dan tidak ada yang mau merendahkan diri untuk masuk, membuka diri, ada dalam penyatuan, sehingga ini memperlihatkan adanya sebuah konflik yang sedang diciptakan. Jadi saran saya, kita kembali melihat mulai paradoks Papua ini mulai muncul, dan terus dengan masalah Sandra yang sampai saat ini kita belum mengetahui, sehingga mungkin dari paksi-paksi yang lain, mari kita memberi dukungan semua kepada OPM yang saat ini masih terus dengan Sandra itu, sehingga memberikan ruang kepada OPM atau ketua OPM untuk mengatur, melibatkan semua untuk ada dalam kebersamaan. Nanti bidang-bidang kerja itu kalian atur aja, yang terbaik siapa tangani ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga jangan muncul di paradoks ini dengan masing-masing mempertahankan paksi itu masing-masing. Tidak bagus. Kami di Papua ini tidak bagus itu. Jadi saya setuju dengan Pak John Anari tadi, dan juga dengan Pak Rumbewas untuk ada dalam penyatuan. Tapi kita lihat, sekarang masalah Sandra ini ada di OPM. Oke, kita semua dari organisasi atau paksi yang lain menyatu dengan OPM untuk dorong barang ini. Nah, jadi jangan masing-masing untuk ketika mau menuju ke MSG, NRFVB harus pertahankan karena sudah jadi negara, jadi harus ini. Tidak seperti itu. Tidak boleh. Jangan menunjukkan bahwa Papua sedang ada dalam perpecahan karena masing-masing paksi ini berdiri sendiri-sendiri. Tidak. Kami di Papua juga dengan seperti ini kan menimbulkan perpecahan di dalam kubu kami di Papua sendiri. Tidak boleh. Jadi maaf kata, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mungkin juga bagi bangsa Papua dan juga bangsa Indonesia, saya mengacu kepada apa yang telah diletakkan di batu peradaban di Mie oleh pendeta Yes Keine. Kalau itu sebuah nubuatan, kita harus membedakan. Kalau itu sebuah nubuatan itu pasti digenapi. Pasti digenapi.
soal waktu saja. Oleh sebab itu kita harus ada di dalam perenungan tentang nubuatan itu dan kita masuk ke dalam sebuah penyatuan diri. Tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Pak Bishop, mohon izin saya mungkin menyampaikan begitu, Bapak Rumbewas, dan juga Tuan Jeffrey Bomana, Tuan John Anari, semua yang Pak Bram Goram, mohon maaf. Saya dari kacamata saya malam ini mengikuti ada 4 faksi yang saling mempertahankan. Jadi saya minta untuk tidak boleh itu terjadi. Terima kasih Pak Bishop. Bapak Pendeta, nasihat pastoral yang bagus dan pasti kita terima. Artinya di sini tempat untuk forum mengutarakan inspirasi, aspirasi secara baik, tetapi tidak saling mendiskreditkan satu dengan yang lain, supaya forum komunikasi demokratik ini justru Anda bisa manfaatkan untuk menjalin persatuan persaudaraan. Dan saya tangkap dari tadi kita orang punya orang tua ini, Pak Heng Rumbewas, terus saja menghimbau supaya mari kita bersatu. Jangan lagi pica-pica, jangan lagi mau diadu domba dan sebagainya. Terus mengembangkan diri, mendorong orang-orang muda Papua supaya mengembangkan diri, upgrade itu kemampuan kualitas berorganisasi, ya, sehingga dapat menjadi diplomat ulung, diplomat unggul, ya, bergaul, jangan tidak tahu bergaul, justru harus bergaul supaya bisa menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Itu nasihat yang keren dari seorang tua yang punya pengalaman sudah ada di luar dan bagaimana berkiprah. Ya, mesti didengar. Pak Heng Rumbewas ini orang tua yang sudah banyak juga pengalaman di luar dan bagaimana mengalami pelaku sejarah, mengalami kehidupan di Papua sendiri, dan itu sebabnya kita harus juga dengar. Apalagi ditambah dengan nasihat Pak John Calvin Nerato sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Dan saya juga kagum karena bisa sama ini dengan Habib Syakur Ali ini. Ya, Habib Syakur saja mau bicara begitu, makanya ini dua rohaniawan, ya, John Calvin dengan Pak Habib, itu juga orang-orang yang memperdulikan. Saya percaya mereka semuanya ini hamba-hamba Tuhan ini tidak berpihak soal kemerdekaan Papua atau bagaimana berpihak ke Indonesia, tidak. Tapi kita ini hamba-hamba Tuhan ada di tengah, ya, memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia orang Papua. Kira-kira seperti itu. Kembali ke Pak Heng Rumbewas sebelum Pak Max Lawarata dengan Pak Set Papua. Silakan Pak Heng, tanggapin sebentar. Oh, sorry, sebentar. Saya buka dulu, Pak. Bapak punya suara belum dibuka. Ya. Jadi terima kasih Pak Noroto sebagai hamba Tuhan. Itu luar biasa, nasihat yang luar biasa hebat, karena dari kita punya sejarah juga beberapa negara yang tadi saya katakan, kehebatan pemerintah Vanuatu di situ. Mereka juga sama dengan kita, multi suku, tapi mereka semua bersatu lewat gereja Presbyterian di sana. Dan setiap kali gereja Vanuatu itu yang menyatukan masyarakatnya yang begitu berbineka ya di sana, dan bisa mengerti kita. Nah, saudara Noroto bisa paham bahwa seperti saya katakan, kita ada gap generasi itu ya. Jadi mereka yang sudah tua dulunya ikut Indonesia, melarikan diri, mengatakan NKRI harga mati, lalu mereka kembali berjuang seperti keluarga Andi Ayam Seba, keluarga Setrum Korem, lalu Bapak Bonai yang melarikan diri. Nah, adik-adik yang baru ini, ya itulah saya katakan, baru belajar berjalan. Begitu kenal dunia luar, kadang merasa, wah saya sudah hebat, saya bisa sudah sampai ke PBB, saya sudah bergaul dengan orang ini. Dan itu yang ditulis di forum-forum. Dan rakyat kita di dalam negeri, mereka berpikir, oh ya mereka sudah sampai di PBB, oh ya mereka sudah sampai di sana.
tetapi membutuhkan orang yang pintar dan memenangkan hati para pemimpin ini. Kita butuh orang yang pintar, dalam arti dia punya kelemah lembutan dan bijak, dan betul-betul membawakan apa yang dirasakan atau dialami oleh bangsa Papua yang berjalan begitu lama. Nah, Pak John Norotau sangat benar. Jangankan di forum ini, tapi saat kami membangun ULMP ini, Saudara Benny Wenda dan Oktomote saya panggil dan saya bilang, ini kakak ini, mereka bilang saya punya pengalaman jadi saya pimpin. Tapi saya bilang saya baru kembali dari Indonesia, saya punya keluarga yang baru. Adik Wenda dengan adik Okto, mari siapa yang pimpin lebih dulu? Adik Okto bilang, adik Wenda saya pimpin lebih dulu. Sangat demokratis dan teman-teman memilih mereka. Saya berpikir itu berjalan baik. Tapi kemudian kakak yang lain mengatakan, oh itu Oktomote itu dia kaum perempuan Jawa. Orang Pania itu tidak berjuang betul. Nah ini, Pak John Norotau sangat benar. Kita belajar untuk bergaul. Dan nasionalisme itu barang yang tidak gampang bertumbuh. Itu butuh proses. Sayangnya kita ini tersisih. Dan akhirnya kelompok Benny Wenda yang sekarang masuk, lalu didukung oleh sanak saudaranya, lalu melecehkan yang lain. Jadi betul Pak Norotau tidak keliru itu. Jadi forum ini seperti tadi Bapak Pendeta mengatakan, ada yang mengatakan bahwa paradoks ini membuka rahasia, dan memang ada banyak yang mengatakan, menyarankan kepada saya, Bapak jangan masuk sebab nanti intel dorang tahu Bapak punya ini isi hati itu. Jadi ada yang memang tidak mau berbicara. Tapi saya sudah umur 70 tahun. Bagaimana mungkin saya mau menyangkal atau lari kembali seperti itu? Bapak Yowe itu yang dulu tadi Bapak bilang, yang dulu makan uang Belanda lalu dia melarikan diri ke sana, lalu Indonesia bujuk dia pulang, dia datang makan uang Indonesia lagi. Itu penyangkalan diri. Jadi perjuangan ini butuh orang yang punya mental kuat dan melihat penderitaan orang Papua itu seperti domba yang disembelih. Ini panggilan kata hati, dan itu berat karena Anda harus tinggalkan sanak saudara. Hidup di luar negeri itu tidak gampang. Belajar bahasa Inggris, pergi bergaul dan menangis di muka pemimpin negara yang lain. Dan satu-satunya yang pernah mendengar hati kami itu hanya Mr. Barak Sope di Vanuatu. Ini siapa lagi ini? Yang dari Salomon ini, maaf. Sogofare. Dia pernah berbicara, today I am going to make a decision. Saya akan mengambil keputusan. Indonesia sudah menjadi anggota associate, tetapi orang Papua belum punya status. Everyone is watching us. The whole world is watching us. Ada rekamannya itu. Dia berbicara, dia berdoa. Setiap kami punya pertemuan, dia berdoa dan menangis. Begitu kembali dari PBB dia bilang, kasih Okto lanjutkan. Tidak, Okto melawan. Dan mereka kecewa di situ. Dan Benny pimpin, dan sekarang dia angkat pemerintahnya sendiri. Tentaranya sendiri. Lalu mau pergi mewakili kita. Siapa yang itu angkat dia jadi presiden? Siapa yang bilang dia ada punya tentara itu? Jadi ini ego-ego yang begini. Kita belajar dari itu. Untuk meniadakan itu memang butuh waktu. Karena kita dari wilayah, daerah yang masing-masing perlu proses untuk membawakan jiwa nasionalisme itu. Dan Bapak Norotau tidak salah. Terima kasih untuk saran itu. Oke, baik Pak. Terima kasih.
Kita lompat ke Pak Z Papua dulu sebentar sebelum Pak Max Lawalata. Pak Z Papua, silakan Pak Z. Shalom. Shalom, Pak Bishop. Shalom, shalom. Yang pertama, selamat malam untuk Bapak-bapak pejuang yang ada di luar negeri, dan juga selamat malam untuk semua orang Papua yang ada di negeri, dan juga selamat malam untuk semua saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Papua Merdeka itu adalah rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan Yesus sendiri bahwa Papua itu harus merdeka. Karena itu rencana Tuhan sendiri sehingga semua orang Papua ingin merdeka. Kalau bukan rencana Tuhan Yesus, tidak mungkin orang Papua berjuang untuk merdeka. Tidak ada gerakan kuasa Tuhan yang menggerakkan hati semua orang Papua. Sehingga semua orang Papua yang berjuang itu percaya bahwa itu perjuangan yang suci, itu perjuangan yang benar. Jadi semua orang Papua harus bersatu. Semua faksi-faksi perjuangan harus bersatu untuk membawa misi suci ini sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan itu. Memang saya sedikit tegas karena saya lihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Saya sebagai anak Papua memang kecewa, saya sangat kecewa. Semua tokoh-tokoh pejuang, elit-elit politik Papua Merdeka dimanapun berada, yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, semua harus bersatu. Satukan hati, satukan pikiran, maju terus. Kalian tidak salah, ini perjuangan suci. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Oke, mantap, mantap. Jadi Pak Bishop, yes sir. Saya secara pribadi, saya selalu melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Duga dan daerah-daerah konflik yang ada di daerah pegunungan. Saya secara pribadi, saya dari Papua Selatan, saya menangis sampai saya punya air mata ini sudah penuh, sudah membanjiri Papua Selatan ini. Papua Selatan mungkin sudah mau tenggelam karena air mata saya. Sehingga saya harapkan perjuangan ini betul-betul harus diperjuangkan dengan hati yang tulus, tanpa ada ego. Mungkin itu harapan saya kepada semua pejuang-pejuang yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, supaya berjuang dengan hati, berjuang dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa mendapat apa yang kita impikan itu. Dan saudara-saudaraku yang berbangsa Indonesia, saya salut dan hormat, bangga sama kalian karena sudah 62 tahun ini kalian bisa membuat kami pintar sedikit, itu syukur dan terima kasih. Tapi saya sebagai anak Papua dari Papua Selatan, hanya satu, Papua harus merdeka. Terima kasih Pak Bishop, selamat malam. Thank you, Z Papua. Kalau itu Z itu huruf terakhir dari abjad Indonesia, ekuivalen A sampai Z. Pak, berarti kalau Z sudah Pak bicara, Bishop, mungkin saya berarti final. Oi, apa Pak itu? Bishop, saya tambahkan sedikit. Kenapa di situ Z Papua? Karena kami Alfa dan Omega, kami Papua Selatan yang terakhir. Jadi tetap ada awal dan akhir. Kami yang terakhir pasti merdeka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Hormat, hormat, luar biasa. Luar biasa. Ini kalau sampai sudah begini, set sudah berterai-terai begini, baru orang Papua tua-tua ini tidak mau bersatu lagi, kelewatan ini. Kalau sampai Oke Z, thank you. Koma dulu Z. Ini Pak Max Lawalata. Kita punya salah satu pembicara juga ini. Silakan Pak Max. Itu proses yang terjadi karena pemenang perang memutuskan tidak boleh lagi ada penjajahan. Pemenang perang siapa? Pemenang perang waktu apa? Pemenang perang dunia kedua
Bahkan sebelum berperang, ikut campur dalam perang tepatnya, Amerika dan Inggris ini, si Truman sama Churchill, ketemukan di kapal apalah namanya, lalu melahirkan itu Atlantic Charter. Salah satu yang pertama bahkan, poin pertama, ditetapkan kami ikut perang tidak untuk memperluas wilayah. Artinya nanti kalau kami menang, dan itu Inggris, Jerman dan Italia di Eropa itu yang sudah menjajah banyak daerah, dan si Jepang di Asia ini, kalau mereka semua sudah mundur, kalah, daerah bekas jajahan mereka itu bukan jadi jajahan kami lagi, bukan arti jadi jajahan kami, silahkan merdeka. Caranya plebiscit. Maka dari setelah menang perang, ya harus diaturlah negara-negara bekas jajahan itu harus dilepaskan khusus untuk di daerah Pasifik. Kemudian lahirlah itu Canberra Agreement dalam pertemuan South Pacific Commission. Saya kutip sedikit ya, keluar sedikit. Maluku ada loh di situ. Tapi nanti dulu lah itu cerita. Sekarang kita lagi bicara Papua kan. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Jadi di situ semua bekas jajahan yang ada di Pasifik itu harus di-dekolonisasi, decolonization, a process of decolonization. Para kolonial, lepaskan kolonialisasi muka. Lepaskan daerah kolonial, kalau yang kau kolonialkan itu, yang kau ambil air itu, lepaskan. Satu persatu diproses. Indonesia juga untuk Papua sebetulnya mau diproses juga kan, dekolonisasi 1 Desember 61. Tapi ada cerita lain lah, terlalu panjang lah itu. Mulai 39 waktu ditemukan emas itu, lalu kemudian 6 buah Amerika, lihat ini benar-benar emas luar biasa ini di situ. Mari kita atur satu cerita lain. Tapi saya nanti keluar dari tema. Saya kembali ke situ lagi, dekolonisasi. Maka harus ada dekolonisasi di wilayah Pasifik itu seluruhnya daerah yang mereka yang tadi menjajah, yang belum selesai dengan dekolonisasinya, yaitu betul yang Prancis itu, apa namanya daerah itu tadi yang masih itu betul masih dalam proses dekolonisasi. Jadi si Perancis sebagai negara boleh saja memasukkan organisasi ini sebagai anggota, bisa kalau keputusannya dia, karena dia baik, dia mau bebas, mau selesai. Tapi mungkin belum pernah berhasil, mungkin ya, belum berhasil, karena rakyat bilang, wah masih enak kok sama Prancis. Jadi jangan plebisitnya itu, di dalam plebisitnya dalam konteks dekolonisasi, di plebisit masih Prancis menang, karena memang dia bangun baik, berkarya, sudah. Saya tidak tahu tepat apa yang terjadi, kok masih tetap mereka suka dengan Prancis, ya, begitu. Tapi Papua, ceritanya akan lain. Dan benar tadi siapa yang bilang, tidak ada lagi melalui proses dekolonisasi untuk Papua. Karena memang Indonesia itu bukan bekas penjajahnya di situ waktu Perang Dunia Kedua itu. Sehingga dia harus mendekolonisasikan daerah wilayah itu. Tidak, bukan proses dekolonisasi. Maka untuk Papua bisa bebas, merdeka, ada proses lain. Dan salah satu sekarang yang sedang terjadi adalah memakai kekuatan Pasifik itu sebagai rumpun bangsa Melanesia untuk bisa bebas. Tapi nanti saya ke situ lagi lebih tegas, karena saya tidak melihat masing-masing tahu apa sebetulnya sih yang terjadi. Saya kurang melihat itu, sorry itu gitu. Nah, berusaha masuk ke situ, memakai kekuatan Melanesia itu. Memang benar, dan ini melalui MSG akhirnya, memang betul Malaysia Spirit Group tidak bisa memerdekakan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah duduk sebagai full member di Malaysia Spirit Group, haknya berbeda. Nah, itu nanti saya masuk yang keduanya, bagian keduanya nanti. Tapi masih kembali ke dekolonisasi. Jadi kenapa kalau Papua harus masuk sana, dia harus negara. Dia harus negara, tidak bisa organisasi biasa. Beda dengan yang Perancis tadi, memang Perancisnya negara, dia izinkan silahkan. Nah ini tidak bisa. Nah, sekarang yang kedua, kalau harus negara, saya tanya pada teman-teman semua yang lain, dari organisasi mana saja, apakah syarat untuk bisa menjadi negara? Minimal ada 5 kan menjadi syarat menjadi sebuah negara, bukan organisasi biasa ya, bukan organisasi perjuangan.
Ada 5 syarat. 1, punya wilayah tentunya, lalu punya rakyat. 2, 3, punya pemerintahan. 4, diakui oleh pemerintah asing. Nah, khusus untuk kegiatan ini mendapati perjuangan internasional, mendapat dukungan internasional khususnya dari kawasan Pasifik, harus ada sponsor yang memasukkan mereka ke dalam organisasi itu. Saya tanya dari semua yang ada, adakah yang memenuhi 5 syarat ini kecuali ULMWP? Persoalan orang-orang di ULMWP, saya tidak ikut ke sana. Kalau itu dia orang begini begitu, seperti kata Pak Heng tadi, I don't know about that and I don't care. Pak Benny seperti itu, kalian sebagainya nggak ngerti siapa yang angkat dia, bagaimana siapa anak kemarin sore atau ada belum lahir, itu bukan persoalan saya. Tapi fakta bahwa mereka memegang kelima fakta syarat itu jelas ada. Bahkan bukan satu negara saja yang mengakui, sudah banyak eksistensi mereka sebagai negara dengan presiden, dengan seluruh struktur sebagai sebuah negara. Menteri luar negerinya agak sering-sering ngobrol-ngobrol sama saya juga sih, jadi agak kenal saya. Baik, itu yang kedua ya. Jadi untuk duduk di anggota. Lalu apa sih gunanya masuk ke MSG supaya full membership di MSG? Apakah supaya bisa MSG memperjuangkan kemerdekaannya? Apa persoalan utama Papua sih? Jangan lupa apa yang terjadi. Aneksasi itu. Aneksasi ini menurut LIPI loh. Dia katakan sih masalah dalam integrasi. Kemudian terjadi pelanggaran HAM berat, diskriminasi dan marginalisasi. Ini LIPI punya. Bagaimana mau membuktikan bahwa itu betul terjadi kalau negara selalu mengatakan enggak, tidak. 7 Juli kemarin, Big Boss kita luar biasa, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, 7 Juli 2023. Karena memang secara umum 99% nggak ada masalah di Papua. 99%. Presiden Indonesia 7 Juli 2023. Wow. Saya baca ini, saya bertanya mungkin beliau dapat salah informasi ya. Mungkin ya. Atau memang nggak tahu. Nah, saya baca lengkapnya ya biar enak kedengarannya. Jangan dilihat negatif, kata Bapak Presiden. Karena memang secara umum 99% itu nggak ada masalah. Papua kan juga aman-aman saja. Kita karnaval juga aman. Kita kesini nggak ada masalah, ya kan? Kita makan malam di restoran juga nggak ada masalah. Lapas pampres di mana-mana, Pak. Ya, oke, saya lanjutkan. Jangan dibesarkan, jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif itu merugikan Papua sendiri. Ini pernyataan baru Gres 7 Juli 2023. Bagaimana melalui pernyataan? Saya tutup dengan ini. Yang ini kan saya di 3 kan. Bagaimana membuktikan bahwa memang ada masalah? Kalau Presiden sudah mengatakan 99% tidak ada masalah, benar tadi melalui PBB. Bagaimana suara bisa dibawa di PBB? Kalau duduk sebagai full member di MSG bisa masuk membawa persoalan anggota Melanesian Spearhead Group ke sana dan memaksa Dewan Keamanan Dewan HAM PBB untuk masuk dan memberikan sendiri 99% nggak ada masalah atau 99% justru bermasalah. Itu targetnya. Bukan supaya MSG kemudian memproklamirkan Papua merdeka, tapi agar jalur menuju kekuatan lebih besar untuk memaksa pengakuan apa sebetulnya yang terjadi bisa tercipta. Untuk itu, mari Bapak-Bapak, dukunglah usaha menuju full membership ULMWF, full membership of MSG. Nanti kalau sudah tercapai tujuannya, setelah terbukti ada pelanggaran HAM, setelah perlu lagi plebiscit baru dan sebagainya, merdeka, silahkan adakan pemilihan presiden, siapa jadi presiden. Saya harap Bapak Jeffrey Bomanak menjadi presiden supaya saya bisa main-main. Mantap.